Oke, di sini gue mau jawabin pertanyaan yang masuk di kolom komen di postingan gue tadi pagi ya. Kita namain ini Tanya Trading Part 1. Ini ada pertanyaan Vincent Emmanuel, Bang, kalau misalkan ketinggalan saham yang udah melambung tinggi, sebaiknya gimana ya? Karena ada kemungkinan masih melambung lagi atau jatuh koreksi. Terima kasih. Jadi gini, posisi saham dimanapun udah di bawah atau udah terbang tinggi, tetap kemungkinan besok itu kan tetap ada dua arah. Kalau nggak naik ya turun. Nah, untuk pertanyaan misalkan ketinggalan saham yang sudah melambung tinggi itu maksudnya gimana ketinggalan? Harusnya kalau orang udah plannya udah bagus, maksudnya udah jelas, udah clear dari awal, dia tuh sukanya emang beli saham di support, maka nggak ada kata ketinggalan. Karena di saat harga sahamnya udah di support, ya dia wajib beli kayak gitu. Kalau emang orangnya tim beli di support. Tapi kalau emang tim beli di resisten, justru beli pas kalau udah tembus resisten, otomatis itu di harga tinggi. Jadi nggak ada semacam ketinggalan sih, bahasa ketinggalan tuh nggak ada kayak gitu. Apakah masih berpedoman dengan indikator teknikal dalam masa pandemi atau masa yang sangat nggak menentu seperti ini? Ingat ya, masa yang sangat nggak menentu itu di real life kita, di kehidupan kita yang asli ini, itu seperti pandemi itulah, pandemi dan nggak menentu. Sedangkan di market posisi sekarang lagi bullish-bullishnya, tentu kita tradingnya malah lagi bagus-bagus ya kan saat ini, November Desember ini. Kemudian masih berpedoman dengan indikator nggak? Ya tentu, kalau gue tetap pakai stokastik untuk timing entry-nya kayak gitu. Technical trading beli sore jual pagi. Gue kan dulu pernah praktek beli sore jual pagi, sering udah cari beberapa caranya. Bisa simple, pakai MA5 20 60, MA5 paling atas, 20 di tengah, 60 paling bawah. Kalau harganya udah rapi itu kan calon uptrend ataupun sudah uptrend. Jika harganya nyentuh di atas close-nya di atas MA5 itu bisa buy. Kemungkinan besoknya naik ada lagi. Cuman market besok itu ditentukan oleh hari esok, nggak pernah ditentukan sama candle kayak gitu. Apa lagi? Jumlah ideal emiten yang kita koleksi itu berapa? Biar nggak ngerusak psikologi and trading plan. Ini tergantung lo-nya sendiri. Jadi ada orang yang systematic trader, dimana dia itu trading sesuai sistem yang udah dia buat sendiri. Kadang-kadang emang technical indikatornya dia nyuruh beli, misalnya kadang-kadang kalau lagi bullish bisa sampai 20, 30, 40 emiten. And it's okay jika dia nyaman. Kalau lo nyaman jalan kayak gitu silahkan. Kalau gue di sisi yang satunya lagi, yaitu less trade, sahamnya sedikit. Maksudnya megang sahamnya sedikit, analisa saham yang itu aja, itu gue kayak gitu. Cara money management trading yang baik. Pertama, untuk money management lo harus tahu konsep pertamanya, yaitu risk per trade. Berapa uang yang kita risikokan dalam satu trade kita. Jadi misalnya hari ini kita beli KF, kita udah tahu nih, gue di beli KF ini ngerisikoin berapa duit gue. Kalau gue cut loss, gue rugi berapa uang, bukan berapa persen, berapa uang gue yang akan gue rugiin. Itu dulu pahami konsepnya, nanti baru bisa melebar ke money management yang aneh-aneh lagi yang lainnya. Itu dulu yang pertamanya. Ajarin psikologi trading. Psikologi trading pelan-pelan nanti deh di postingan di feed. Cara menentukan final target profit untuk swing trading. Jadi pertama harus belajar dulu mengenai market structure itu. Struktur market ada namanya high, kalau uptrend ya. Ada high, ada low, ada low, ada high, ada higher low, higher high, higher low, higher high. Pahamin itu dulu. Kalau downtrend itu ada low, high, lower low, lower high, lower low, lower high. Kalau sideways ya miring aja ya. Pertama pahamin itu, kemudian kedua tahu nanti entry-nya di mana. Kalau gua tentuin swing trading itu take profit di mana. Kalau dia misalnya kita beli di higher low, jualnya di higher high, tentu di harga lebih tinggi daripada high sebelumnya, kayak gitu. Apalagi ya, kombinasi apa yang paling top chair dalam day trade?
kalau day trading coba tanya sama Om Thomas Trading Santai deh. Takutnya salah jawab nggak enak kan, nanti malah loss mulu lagi. Kalau day trade coba ke Trading Santai @trading.santai, tanya ke dia. Apa lagi nih? Ini banyak pertanyaan ini aja ya. Chart pattern atau indikator yang sering lu pakai, yang sering gua pakai untuk swing trader. Stokastik, selalu gue jawab stokastik. Terus ntar nanya stokastik fast atau slow, stokastik slow. Terus periodenya berapa? 5-3-3. Kayak gitu. Tips ambil take profit di saham yang ARA terus-terusan. Pas take profit gue langsung terbang mulu. Ya nggak bisa lah. Masa mau ARA terus-terusan, itu mah lo nanti bisa jadi trader terkaya se-Indonesia kali. Kita nggak bisa tuh mau take profit di ARA terus di atas terus kita dapat harga kayak gitu, nggak bisa. Untuk cari saham potensial cuan, enaknya pakai screener atau pilih manual. Karena kalau pakai screener biasa pakai aplikasi apa? Untuk gua pakai screener, aplikasinya Data Saham Indonesia. Nah, kalau cari saham potensial cuan enaknya pakai screener atau pilih manual. Pertama gua pakai screener, nanti gua persempit lagi dengan manual. Jadi gitu kan, ada 700 kali ya sekarang saham, gua nggak liatin semua, gua persempit pakai screener ataupun gue trading yang gold chip aja. Terus nanti gue cek lagi manual. Jadi intinya gue nggak cek banyak saham. Rekomendasi sekuritas trading saham untuk pemula, Mirai Asset. Jelasin pengaplikasian average down sama average up. Untuk average down sendiri, ingat ya, segala plan itu dibuat sebelum beli. Jadi untuk kalau emang tim average down dan it's okay, tapi ada resikonya juga. Ingat, sebelum beli itu udah tahu nanti average downnya di titik mana, pembelian kedua di mana, pembelian ketiga di mana. Jangan sampai kita entry untuk satu harga aja, kemudian pas turun baru pertanyaan muncul, average down nggak ya? Jangan kayak gitu. Kalau emang tim average down, maka udah siap dana dan siap plan dari awal. Mau entry average down di yang titik keduanya di berapa, titik tiga berapa, kayak gitu. Kenapa sih kita susah cari pola trading kita masing-masing? Pola trading apa maksudnya? Style trading kali ya? Style trading, gaya trading. Pertama emang tahap pemula itu cari-cari dulu. Dia nyobain BSJP, dia nyobain swing trading, dia nyobain trend following, dia nyobain scalping, dia nyobain segala macam cara trading. Nanti baru tahu ketemu yang cocok. Karena gue juga dulu gitu. Gue pernah nyobain beli sore jual pagi, nggak terlalu cocok. Gue pernah nyobain trend following, terlalu lama, gue pribadi nggak sanggup terlalu hold lama kayak gitu. Gue nyobain swing dan akhirnya cocok di swing plus swing sama day trading lah. Cuman nggak beli sore jual pagi kayak gitu. Cara membuat watchlist saham yang akan ditradingkan, apakah menggunakan stock screener? Ini udah tadi ya. Pertama gue persempit dengan stock screener ataupun emang trading di saham gold chip aja ya. Kalau kapten saham kan saham gold chip ya udah dipersempit lagi. Kemudian baru dicek satu-satu manual kayak gitu. Sukanya buy on breakout atau buy on weakness, atau ada teknik lain? Kalau gue sukanya buy on weakness atau enggak buy on support dan sejenisnya. Intinya gue cari harga di bawah, nanti baru jual di atas. Untuk orang yang beli buy high sell higher nggak masalah, yang penting kan cuan ujung-ujungnya. Bang, kemarin gue beli saham tapi kok di porto kebeli cuman sebagian ya, berarti lo nggak dapat barang sepenuhnya dong. Lo beli 100 cuman mungkin lo belinya sore di menjelang close rebutan sama yang lain ya, lo kebagian antrean akhir cuman dapat 50 lot. Emang kayak gitulah apa namanya mekanismenya. Bedanya stochastic slow sama stochastic fast. Yang pasti indikator itu kan rumus matematika ya. Setiap indikator punya rumusnya masing-masing. Gue pribadi nggak dalemin rumusnya stokastik tuh apa sih.
rumusnya stochastic fast slow kayak gimana, yang pasti pas gue bandingin pakai apa namanya tuh otodidak, gue bandingin kalau fast itu ya dia lebih cepat crossingnya, sebelum si slow crossing si fast udah duluan crossing kayak gitu. Gue pilih yang slow. Gimana agar psikologi trading stabil? Jadi saat lihat porto hijau atau merah nggak buru-buru jual ataupun nggak buru-buru take profit. Psikologi trading itu panjang sih bahasannya ya. Tapi intinya kalau kita benar-benar tahu apa yang terjadi di market, kemudian apa yang terjadi di pikiran kita, nanti kita bisa align tuh dua-duanya, kita cocokkan, kemudian nanti kita bisa tenang, lebih tenang dalam mengeksekusi setiap action yang akan kita lakukan. Seperti itu untuk psikologi trading. Bang, RALS kapan breakout dari resisten dan melejit? Nggak tahu, gue ini bukan bandar. Ingat yang bisa naikin harga itu kalau orang biasa iseng-iseng, ya intinya harus ada orang yang beli banyak di over harus dihabisin. Nah itu yang bisa kayak gitu kan orang yang duitnya banyak. Dalam hal ini kita sebagai retail mungkin cuma beli bisa naikin harga 2 tick, tapi kalau bandar itu kan duitnya banyak sehingga dia menggerakin harga. So pertanyaan RALS kapan naik dan melejit, gue nggak tahu karena gue bukan bandar. Mau tahu sebenarnya kapan kita harus cut loss atau jual take profit? Ini lo harus belajar chart. Kalau trading ya, lo harus belajar chart tuh, apa yang namanya uptrend, apa yang namanya downtrend, dan kemudian belajar simple indikator aja. Belajar tentang moving average, tentang RSI, MACD, stokastik, harus belajar itu. Gimana cara average up tanpa mengurangi floating profit dan harga rata-rata? Namanya kalau di satu akun, kalau beli pas average up tentu harga rata-ratanya naik dong. Kecuali beda akun. Mau tanya cara Mau tanya cara ngebaca volume bid dan offer yang akan dipom-pom. Cara ngebaca bid sama offer yang bakal dipom, gue nggak tahu sih. Nggak pernah merhatiin pom-pom. Kalau gue ini trading fokusnya di chart aja. Dengan chart aja itu udah bisa ngasilin profit banyak. Fokusnya di situ maksudnya, nggak perlu ngeliatin kayak running trade kayak gitu-gitu. Cara tarik garis resisten gimana? Buka YouTube gue, Swing Trading Indo, ada gue ajarin cara tarik garis resisten. Kita cari titik-titiknya kemudian tarik garis resisten. Psikologi trading dulu atau technical trading? Technical dulu. Keduanya penting sih. Cuman untuk porsi yang mana yang lebih penting, tentu gedean psikologi trading. Cuman belajarnya nggak mudah juga. Bang Aldo biasanya nentuin take profit di mana? Tadi ya, dari struktur harga yang low, high, higher low, higher high. Biasanya gue beli di area higher low, kemudian sell di higher high. Oke, atau untuk nemuin saham buat trading punya duit di bawah 5 juta, bagusan beli saham cuma 1 atau 2 atau lebih dari 3. Kalau lo pemula, pecah aja jadi banyak supaya lo paham dulu. Maksudnya pahamnya tuh bahwa saham itu beda-beda karakternya. Nanti ada yang naiknya cepat, ada yang naiknya lelet. Dari itu lo belajar bahwa saham itu berbeda-beda karakteristiknya. Nanti tinggal disesuaikan lagi selanjutnya. Lo mau jadi trader yang gimana? Mau yang main banyak saham atau yang sedikit saham fokus? Bagaimana cara mengatasi psikologi fear of missing out? Pertama, ya harus punya cara trading sendiri yang emang udah menghasilkan. Jadi lo gak kegoda sama yang lain karena lo udah pede aja sama cara lo trading gitu. Kayak gue nih, gue nggak pernah tuh ngelirik, bahkan yang Mansurmologi yang gue post gue nggak pernah ngelirik sama sekali. Ustadz Yusuf Mansur bahas apa itu nggak pernah gue lirik karena gue udah pede sama trading plan gue sendiri, sama cara trading gue sendiri kayak gitu. Ini kantor
enakan terkonsentrasi atau diversifikasi? Kalau gue terkonsentrasi, diversifikasi juga, cuman nggak banyak banget. Kalau gue paling maksimal banget sekarang tuh 4 saham maksimal. Mau belajar langsung jadi muridnya, gue nggak jago-jago banget belajarnya di sini aja. Kita di live Instagram, di postingan-postingan gue. Dulu kan sempat rugi gede dan sudah BEP, benar. Nah sekarang udah profit berapa nih total? Tadi tuh untuk Desember ini di salah satu foto gue, kan gue ada 2 akun. Di salah satu akun gue untuk Desember ini udah plus 45%. Cuman masih bisa turun karena sahamnya belum gue jual. Dulu loss berapa? Ya? Dari 100 sekitar mode pertama 15 habis, kedua 155, sisa 20 juta. Berapa tuh? Lossnya lumayan lah ya. Tapi udah balik kok, udah jadi plus sekarang. Bang, kalau modal receh di bawah 20 juta, prefer invest atau trading? Tentu tergantung kebutuhan lo masing-masing ya. Kalau emang butuhnya untuk dipakai nanti keuntungannya di jangka panjang, mungkin untuk anak, kalau udah punya anak nanti untuk anak sekolah ini itu, ya mungkin lebih baik invest. Cuman ini kan terkait pilihan aja, terkait pilihan lo ini sebenarnya mau nyari duit di saham ini mau sebagai trader atau investor, dua-duanya bisa. Sekedar pilihan aja. Kalau gue sih dari dulu pas modal 500.000 aja emang udah pilih jadi trader. Gue akan jadi trader, top up dana, pokoknya gue akan jadi trader, belum investing. Kenapa? Menurut gue invest nanti aja kalau modal gue udah gede banget kayak gitu. Sekarang mah masih di bawah 1M, ya trading aja. Biar untung terus gimana? Gue juga kalau gue tahu nggak bakal gue share rahasia. Sayangnya gue nggak tahu ya. Biar untung terus. Di sini ada misperception terkait yang namanya profit konsisten. Profit konsisten itu bukan hari ini lo beli, lo cuan, besok lo beli, lo cuan. 100 hari ke depan, lo beli 100 kali kan, 100 saham, lo cuan semua. Itu profit konsisten. Iya, itu benar. Cuman profit konsisten yang model kayak gitu nggak bisa dilakukan di saham. Saham itu harus pasti ada namanya cut loss-nya. Apalagi kalau lo belinya kemarin sebelum Maret. Mau nggak mau pasti kan harus cut loss supaya kerugian nggak melebar kan. Jadi profit konsisten itu adalah nggak mesti 100% transaksi kita profit semua. Setengahnya profit, setengah loss nggak apa-apa. Yang penting tuh setelah diakumulasi jumlahnya tetap profit. Itu tetap dinamakan konsisten profit kayak gitu. Gimana caranya sabar menunggu saham sampai dia rally? Nah ini susah nih orang nih, karena ke distract sama saham lain. Dia megang saham A, saham lain dia lihat di grup lain atau nggak lihat running trade, dia lihat sahamnya, saham lain terbang duluan. Kemungkinan ini dia jual saham A ini kemudian dia pindah. Padahal nggak usah kayak gitu, santai aja. Bandar saham di emiten masing-masing itu punya namanya timing mereka masing-masing. Kita jangan sampai maksa-maksa kayak dalam hati kita kayak ini gue pengen nih bandar naikin sekarang juga, nggak bisa kayak gitu. Kita harus terima kenyataan bahwa mereka punya timing. Kita terima dalam pikiran kita, oh mereka punya timing, ya udah kita nunggu aja. Jadi di saat saham kita belum naik, yang lain naik, ya udah nggak apa-apa. Emang fokus gue adalah untuk ngurusin saham gue aja, nggak harus pindah-pindah kayak gitu. Emiten apa aja yang di Porto? Lihat dong. Nggak gue kasih lihat ya, tapi ada satu yang ada berapa ya? Telkom dikit. Satu yang gede gue nggak mau share, nanti aja gue share kalau udah gue jual. Kemudian ada yang nyangkut satu gorengan, nyangkutnya belinya tahun lalu. Ini loss gue gede gara-gara gorengan ini. Sekarang harganya gocap. Untuk trading harian pakai teknik apa? Trading harian tanya Om Aryo atau enggak ke admin Instagram trading.santai. Cara bandar mainin harga gampang. Harga itu kan terkait naik turunnya kan dari jual beli aja. Kalau dia mau naikin dia habisin offer, naik harga. Kalau dia mau turunin, dia punya barang, dia jual terus-terusan ke bawah, di over low terus, lama-lama turun. Jadi gitulah cara bandar mainin harga saham. List buku belajar trading.
itu yang gue share ebook mungkin nggak teknikal ya, tapi lebih ke mindset, yang cerita-cerita trading tentang Jesse Livermore sama Turtle Trader. Dulu waktu gue tahun lalu loss gede, yang pertama gue lakuin adalah satu, bacain itu ebook. Jadi gue bener-bener evolve dari situ, berkembang dari situ, karena ternyata trading ini nggak terkait belajar teknikal aja, tapi harus ada pengetahuan lainnya terkait timing, terkait apapun yang diceritain di situ. Bagaimana pandangannya terhadap mansurmologi? Untuk harga sekarang sama kondisi sekarang, kebetulan aja harga kan masih di area bawah, belum sampai di atas. Jadi apapun yang disebut Ustadz Yusuf Mansur sangat mungkin easy lah untuk dinaikin sama bandar. Tapi nanti ada saatnya Ustadz Yusuf Mansur ngasih rekomendasi harga sahamnya turun. Cuman Ustadz Yusuf Mansur dari awal udah bilang niatin untuk owning the perusahaan, jadi bukan untuk ambil cuan terus, tapi supaya memiliki perusahaan yang nanti nggak akan selamanya yang direkomendasikan sama Ustadz Yusuf Mansur itu bakalan naik sih. Itu yang gue percaya. Karena apa? Karena kan nggak mungkin masih jadi semudah itu trading saham. Kalau pemula kayak saya mulai dari mana? Mulai dari buka akun dong. Kalau udah buka akun, mulai belajar support resisten tentang chart. Pertama pelajari open high low dari candlestick, kemudian belajar support resisten itu di di YouTube gua ada ya, Swing Trading Indo, klik aja link di bio Instagram. Mau nanya apakah candlestick bisa dilukis bandar? Bisa banget. Orang dia yang ngurusin harga itu kan, candlestick itu kan tergantung pembelian dan penjualan. Kalau misalnya hari ini open di sekian, kemudian di bandar langsung hajar tuh beli, offernya sampai pojok atas, arah dia, itu kan lukisan dia. Nah, keputusannya kan di dia mau bikin harga naik sampai berapa persen, turun sampai berapa persen, itu keputusannya di dia. Dengan campur tangan retail, jadi kayak berbarengan gitu, berkesinambungan, bandar plus retail. Apa yang dimaksud resisten? Resisten itu batas atas daripada harga. Belajar di YouTube gua, gampang dipahamin ya kok resisten. Dulu 2 tahun trading forex, sekarang mau pindah saham, teknikalnya sama nggak? Prinsipnya sama, kayak gitu-gitu aja. Teknikal kan cuman rumus matematika. Harga tetap 2 arahnya, kalau nggak naik turun, jadi sama-sama aja lah untuk teknikal analisa. Misalnya gue mau jual saham, penjualannya belum match, tapi sahamnya keburu turun, ya berarti saham lo belum kejual. Kalau lo mau cepat buru-buru jual, lo namanya haki, hajar kiri alias, atau enggak buang kiri lah sebutannya kayak gitu. Trading saham halal atau enggak? Trading saham ini udah ada fatwa MUI halal kayak gitu. Nah, kalau super halalnya belinya saham syariah aja kayak gitu. Masalah ada yang bilang spekulatif, ada yang bilang ustadz ini bilang ini, kita patokannya kan Indonesia ini patokannya MUI aja, dia yang tanggung jawab atas fatwanya dia. Karena kan pertama satu gini, kita cuma bisa ngikut, satu kita nggak punya ilmunya, kedua mereka yang ada legalnya untuk ngasih fatwa karena mereka ulama, kita bukan ulama kan, kecuali lo ulama ya. Apakah semua area gap di chart atau emiten akan ditutup? Most of the time sih iya. Seringnya nutup. Apakah trading pakai MA 5, 10, 15, 20 efektif buat swing trading? Tergantung ya. Pokoknya kombinasiin segala macam indikator yang lo pakai dengan struktur harga, low, high, higher low, higher high, gitu-gitu aja kok. Modal minimum untuk keuntungan yang lumayan buat makan satu hari, tergantung lo makannya apa, warteg atau apa. Kalau lo makan yang murah kayak model warteg kayak gitu, modalnya juga nggak gede. Tergantung kan, benar-benar subjektif banget. Ini pertanyaan terakhir, Bang, saya enough udah loss 6%, harus gimana ini? Nah, ini pertanyaan telat. Pertanyaan wajar sih, namanya juga mungkin pemula ya. Harusnya orang yang sebelum beli saham tuh plan udah clear di awal mau jual di mana. Jangan pernah kita beli dulu baru bikin plan, kebalik.
bikin plan dulu baru beli. Emang kayak nggak seru sih, gue juga ngerasain dulu bikin plan itu kayak nggak seru. Gue pokoknya mau trading sesuai kemauan gue saat ini, gue mau beli apa, gue mau jual di mana kayak gitu. Tapi nanti nyesel kalau lo sering diulang-ulang terus beli tanpa plan, lo akan nyesel. Untuk bikin plan gimana? Untuk bikin plan lo harus pelajari namanya chart, indikator kayak gitu-gitu untuk sebagai seorang trader ya. Kayak gitu. Udah cukup dijawab ya, beberapa yang sekiranya bagus untuk dijawab. Terima kasih yang udah dengerin. Nanti kita bikin lagi tanya trading part 2. Salam. Intinya trading, sebelum gue udahin, intinya trading itu di psikologi trading. Gue udah belajar technical analisa mana-mana, ada pola trading ini kayak gini kayak gitulah ke banyak orang. Ternyata ujung-ujungnya adalah yang paling penting psikologi trading, mindset kita. Di saat kita udah over the market, pikiran kita udah over the market, di atas market, dimana kita nggak dikendalikan oleh market, tapi kita bisa tenang ngelihat dari helikopter view lah ibaratnya. Jadi kita ngeliat arena BEI ini saham dari helikopter view dari atas, nggak kita di dalam. Kalau kita di dalam, kita kemungkinan dibuat pusing, terdistraksi ini, terdistraksi itu, kemudian bikin plan gimana bingung semua. Cuman kalau kita psikologi tradingnya benar, kita bisa lihat dari helikopter view dan bisa tenang. Karena tahu ini kira-kira akan jadi gimana, sebaiknya gue ngelakuin apa dan sebagainya. Udah, semoga bermanfaat. Salam.